Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan, di mana materi ini berada di kelas 9. Sebelum kita akan masuk ke materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menjelaskan apa itu sistem pemerintahan. Yang kedua, menguraikan macam-macam sistem pemerintahan. Dan yang ketiga, menentukan sistem pemerintahan Indonesia. Jadi, sebelum masuk ke materi pelajaran, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, menjelaskan sistem pemerintahan, menguraikan macam-macam sistem pemerintahan, dan menentukan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, jadi pengertian yang pertama di sini itu sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang ada di suatu negara yang tersusun dari berbagai jenis elemen, yang dimana setiap elemen memiliki kegunaan masing-masing yang akan membentuk sistem tersebut menjadi suatu kesatuan dan menjadi susunan yang padat. Selanjutnya, di sini terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B, di mana gambar A dan gambar B ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan pimpinan dari sebuah negara. Nah, perbedaannya di sini terlihat dari sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan, marilah sama-sama kita simak materi yang akan dijelaskan hari ini. Nah, yang pertama itu ada sistem pemerintahan presidensil, di mana sistem ini dapat diartikan sebagai salah satu sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut, membuat presiden mempunyai beragam hak-hak istimewa lainnya. Nah, dalam kekuasaan sistem presidensil terbagi tiga lembaga kekuasaan. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membentuk atau membuat undang-undang, seperti DPR, DPRK, dan DPRD. Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang seperti presiden beserta wakilnya. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang mengadili setiap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, kita akan melihat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden termasuk lembaga eksekutif yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, presiden memiliki hak prerogatif yang mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keempat, adanya masa jabatan tertentu untuk presiden atau wakil presiden beserta DPR, yaitu akan dilantik atau dipilih selama 5 tahun sekali dan hanya boleh mencalonkan diri selama 2 kali periode. Dan yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, begitu juga sebaliknya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai sistem presidensil, sekarang kita akan membahas mengenai sistem parlementer, di mana sistem parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dimana para pelaku dari lembaga eksekutif bekerja serta bertanggung jawab langsung kepada para parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Selanjutnya, yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Berbeda dengan sistem presidensial tadi, yang memiliki hak prerogatif adalah Presiden. Nah, selanjutnya yang ketiga, lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Yang keempat,
Anggota menteri memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menurunkan lembaga eksekutif. Dan yang terakhir, lembaga eksekutif dipilih oleh lembaga legislatif. Berikutnya ada sistem pemerintahan semi-presidensial, merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, hingga disebut sebagai dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem pemerintahan semi-presidensial ini terlihat kuat, sebab posisi Perdana Menteri dan Presiden menjalankan kekuasaan bersama. Di sisi lain, terdapat parlemen atau wakil rakyat yang memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Berikut ini beberapa karakteristik sistem pemerintahan semi-presidensial, yaitu Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Yang kedua, negara dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Yang ketiga, masa jabatan kepala pemerintahan tidak ditentukan oleh jangka waktu. Selanjutnya, masa pemilihan umum ditentukan jangka waktu 4-6 tahun. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Kedudukan legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif. Selanjutnya, pemilihan kepala negara dipilih langsung oleh rakyat atau parlemen. Yang terakhir, pemilihan kepala pemerintahan dengan ditunjuk oleh presiden. Nah, sistem pemerintahan yang keempat adalah sistem pemerintahan komunis, di mana sistem pemerintahan ini dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Macam sistem pemerintahan yang masih ada hingga saat ini yakni seperti negara Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, kemudian Transnistria, dan Kuba. Komunisme atau Marxisme merupakan ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh Partai Komunis, berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya untuk menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial dan ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, serta tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Nah, sistem pemerintahan berikutnya ada sistem pemerintahan demokrasi liberal, di mana demokrasi yang dianut bersifat konstitusional, yang politiknya menganut pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan, serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sistem yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Britania ini melalui konstitusi yang digunakan berupa sistem presidensial, republik, dan monarki konstitusional. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama, mengutamakan kepentingan individu, terutama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, agama menjadi urusan masing-masing, sebab keyakinan beragama merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat pribadi. Yang ketiga, mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu. Nah, sistem pemerintahan selanjutnya ada sistem pemerintahan liberal, di mana sistem ini menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintahan tak begitu banyak menetapkan kebijakan. Mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan liberal. Yang pertama, negara menganut asas demokrasi. Berikut karakteristik sistem pemerintahan liberal. Yang pertama, negara menganut asas demokrasi. Yang kedua, wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara. Yang keempat, memiliki lembaga dalam pemerintahan yang berfungsi dalam mengawasi lembaga legislatif. Yang kelima, konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif. Dan yang terakhir, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sekian materi hari ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.